di dalam Amsal 30 ayat yang ke-25. Amsal 30 ayat yang ke-25. Haleluya. Mari sama-sama perhatikan firman Tuhan ini. Yuk baca dengan suara kuat. 2, 3. Bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Katakan amin. Saudara perhatikan ini. Kita kalau ingin mengalami pemulihan dalam keluarga kita perlu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita perlu mempercayai Tuhan. Tapi yang kedua, kita perlu, ngomong dengan saya, rajin, tekun, bekerja. Nah, saudara perhatikan ini. Kita digambarkan tadi seperti semut. Ngomong dengan saya, semut. Tolong gambar semutnya, Vano. Nah, ini semut. Bapak Ibu pernah lihat semut kan? Bapak Ibu pernah lihat semut yang eker-ekeran karena lihat makanan? Pernah enggak? Pernah lihat semut tiba-tiba ada sesuatu, langsung royoan, langsung yang satu ngomong gini, ayo kita tarung dulu siapa yang menentukan kayak gini. Pernah lihat kayak gitu? Enggak. Kalau ada sesuatu makanan atau apapun yang jatuh, maka mereka tanpa disuruh bareng-bareng bantu itu. Betul kan? Betul? Nah, berarti kalau orang Kristen suka eker-ekeran berarti kita kalah dari? Nah, itu jawabannya. Dan perhatikan ini Bapak Ibu. Alkitab berkata, hai pemalas pergilah kepada semut, biar perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini, hai pemalas, belajarlah dari semut, belajarlah dari cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Katakan bijaksana. Saudara, semut itu baiknya apa? Tanpa ada yang komando, tanpa ada yang mengarahkan, ketika ada sesuatu menemukan, maka mereka akan bekerja sama saling tolong-menolong untuk membawa bahkan berkat yang besar yang melebihi badannya. Mereka akan bareng-bareng membawa itu. Tapi orang Kristen ketika ada orang lain diberkati, dengarkan ini. Yang lainnya malah iri. Bareng ngono diomongi. Bareng ngono dirasani. Lalu gibah bareng muncul, bareng-bareng ngumpul. Ngerti enggak? Kuwi ngene. Nah, saudara, kita kalau kayak gitu, kita ini kalah dari semut. Berapa banyak keluarga tidak mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dengarkan ini Bapak Ibu. Karena seringkali mereka tidak mau saling tolong-menolong. Yang suami ngomong gini, ya itu memang kerjaannya istriku. Sejak kapan saudara menjadikan wanita yang saudara cintai sebagai istri saudara jadi pembantu saudara? Anda itu menaikkan sebuah ikat janji di hadapan Tuhan untuk menjadi satu-satunya, mengambil istri menjadi satu-satunya yang sah dan menjadi penolong, duduk pembantu. Nek jadi pembantu, mending golek pembantu. Tapi tanpa sadar saya ngomong nih kepada pria-pria dan buat anak-anak muda yang akan menikah. Kita yang sudah menikah, kita ini adalah menjadi kepala dan penolong. Artinya apa? Semua punya fungsi. Saya tidak menikahi istri saya untuk dia jadi pembantu. Begitu juga sebaliknya. Istri tidak menikahi suami karena perkara duit.
Karena dia kaya Pak, maka saya mau menikah dengannya. Ini moto duiten. Hari ini ada generasi yang generasinya kalau lihat orang yang punya duit langsung gini. Makanya seringkali orang tua kalau menikahkan anaknya selalu ditanya, wonge sugih apa ora? Nah, yang ketawa nih pelaku atau nganu nih, korban. Kriteria pertama kalau kita akan menikahkan anak kita adalah ini gereja ngomongin cinta Tuhan atau enggak gitu. Padahal dalam hatinya tak takut Pak, wajahnya ganteng enggak? Satu. Yang kedua, sugih enggak? Nah itu sebenarnya yang utama itu biar enggak kelihatan banget gitu loh. Betul enggak? Tanpa sadar anak-anak kita pun mikir gitu. Mah, tapi itu gini. Yang ketiga, seringkali yang jadi perdebatan adalah warna kulit. Bersyukurlah istri saya mendapatkan saya. Dia jadi penolong buat kita. Bukan berarti kita akan memposisikan sebagai orang yang lemah terus. Nangkap maksud saya? Artinya ada kalanya dia juga lelah, capek. Maka bagian kita itu kita ulurkan bahu kita. Tibomi. Nah, nangkap maksud saya? Tapi ada banyak orang, kan kamu penolong, jadi biarkan aku yang tidur, kamu yang bekerja ya. Yang buat kopi hari ini siapa? Istri. Siapa yang nyapu hari ini? Istri. Siapa yang korah-korah semua piring kotor, semua cucian siapa? Istri. Siapa yang masak hari ini? Istri. Siapa yang mijeti saat kita sakit? Lah aku golek bojo apa babu jane. Nangkap maksud saya Bapak Ibu? Banyak kita itu kehilangan. Kenapa? Seringkali ini nggak saling tolong menolong. Begitu juga saat istri dengan suami. Saudara, suami memang sebagai kepala yang memang ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, suami itu sebagai pria dikutukkan apa? Engkau akan berjerih lelah, bekerja. Tapi dengarkan, bukan berarti posisi istri tidak mendukung secara moral, bukan. Dia harus tetap sama-sama bergandengan. Apa yang bisa dikerjakan dalam konteks kita mengerjakan untuk tujuan yang sama, mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga. Katakan amin. Nah pertanyaannya, kita bangun hari ini dengan apa? Saudara, jangan jadi, maaf ini saya ngomong sama di suami yang malas. Juga jangan jadi istri yang kita semua ini kalau lihat wajah saudara, harusnya kita nggak ada keturunan bangsawan. Bangsa netang ini awan. Saya tahu kita semua tuh rajin semua, katakan amin. Maka kalau kita sudah belajar dari semut, yang perlu kita persiapkan siapa? Ngomong dengan saya, anak cucu saya. Ini Bapak Ibu, orang tuanya gila-gilaan, bekerja demi anak-anaknya. Anak-anaknya itu saudara, bangun siang, gak diajari bangun pagi, tidak diajari peduli dengan apa yang dikerjakan orang tua. Bapak Ibu, engkau harus melatih anak-anakmu untuk mereka juga menjadi orang yang tolong menolong. Katakan amin.